kita nih harus hati-hati nih. Kita nggak bisa meremehkan semua negara udah kena, Mas Indonesia belum. Lockdown segera, lockdown segera, lockdown segera. Dari awal mengenai coronavirus. Anyway, this is hand sanitizer ya. Ini 70% alkohol, udah aku ganti. Alkohol. Jadi basically is the real deal ya. Kita bisa begini, and then we can shake. And then we can shake. Kita bisa begini, and then we can shake. And then we can shake. Finally. Oh gila, kuat loh. Damn. Gimana? Jadi, gimana ya? Karena ngomong sama Mas Dedi itu enak. You know why? Pemikirannya itu luas. Bukan luas, gue pengen tahuan kali gue ya. Luas, bagus banget gitu. Mungkin banyak baca. Mas Dedi banyak baca nggak sih? Banyak baca, penasaran, curious lah. Curious. Mas Dedi, gimana ya I'm Mas not Dedi? smart, but I think I'm very No. curious. You are smart, Mas Dedi. You are smart. I know you are smart. Anyway, sorry tadi gue telat. No. Udah nungguin agak lama kan. Gue baru nyampe terus anak gue tuh ada PR karena udah homeschool kan sekarang kan. Iya, betul. Makanya so I spend time like 15 minutes and I tell him that I need to go. It's okay. Penting sih, a man has got to do what a man's gonna do and a man's gonna look after the family. Yeah. Nah, cuman kayak I don't know, kayak sekarang nih dulu nih aku suka banget baca Mas Ded. Tadi kita baru ngomong sama dia, I love reading dulu. You know, that's why my knowledge yang aku punya sekarang itu mungkin bekas-bekas dulu aku suka baca. Cuman sekarang tuh malas banget baca. And pada saat gue suka nonton Mas Dedi gitu, wah ini orang baca terus nih kayaknya. Update, kalau software tuh di-update terus ya. Gue ini sekarang ngurusinnya Anabul doang. Tapi oke, mau sedikit berbicara soal coronavirus. Dari awal, crazy ya. Aku tuh udah gini loh. Aku suka sih bahwa orang Indonesia itu take it funny and positive in a way ya, in a sense bahwa mudah-mudahan yang mereka katakan tuh benar gitu. Awal itu kan coronavirus takut masuk ke Indonesia, kita nih fisiknya mungkin lebih kuat karena kita di daerah Katulistiwa dan lain-lain. Tapi the fact that negara-negara ini udah banyak yang kena, negara-negara yang kita bisa ngomong negara-negara yang hebat juga gitu, you know. Udah ada kekhawatiran yang kayak aduh, please jangan sampai tiba-tiba boom masuk Indonesia. And then tiba-tiba, like we all know, sekarang udah mulai muncul. Tapi sudah banyak yang bisa dideteksi. Yang bisa. Di Amerika aja kekurangan. Ya. Bahkan sekarang ada buat tes coronavirus yang bahkan karena orang making money, it's fake. Ya. Gini, gua banyak mempelajari tentang coronavirus ini. Even before coronavirus ini datang ke Indonesia. Makanya kemarin juga gue ngobrol sama Pak Yuri dari Kemenkes juga tentang coronavirus ini. So gue nggak mau so pinter, gue bukan dokter, gue bukan profesor, gue bukan menteri kesehatan, tapi I have my opinion, gue punya opini gue sendiri yang anggap aja gue goblok lah gitu ya. Tapi I have ideas, I have theories dan sebagainya sebenarnya yang mungkin orang lain nggak banyak tahu gitu. Kalau kita bicara tentang alat tes coronavirus. Alat tes coronavirus itu kurang. Dan kurang itu bukan hanya di Indonesia. Kurang itu ada di dunia. Jadi bayangkan bahwa kita tidak pernah siap dengan yang namanya coronavirus. Apalagi dengan saliva test dan sebagainya. Tiba-tiba dunia diboom dengan sesuatu yang namanya coronavirus. Nah, coronavirus ini kan baru. Berarti pengetesannya juga harus dengan cara baru. Nah, sekarang bayangkan satu dunia tuh kena. Jadi artinya kita ini dijatah. Exactly. Kita nih dijatah loh gitu. Jadi kadang-kadang ketika masyarakat alat tesnya susah, ininya susah, memang susah gitu. Dan bukan salah pemerintah juga, memang kita nih dijatah, kita nggak bisa buat sendiri alat coronavirusnya. Dan kita belum bisa menuhin kebutuhan. No, the whole world tidak bisa menuhin kebutuhan. Betul banget. The whole world tidak bisa menuhin kebutuhan. Exactly. And then the virus mutating, virusnya mutate terus-terusan. Sekarang udah ada dua tipe S sama tipe L. Ada yang tipe stronger sama yang tipe weaker gitu kan? Yes, yang di Italia itu tipe L with is stronger, jadi dia lebih cepat dan sebagainya. Dan di Italia pun alat tesnya pun kurang gitu. Apalagi di Indonesia, jadi sekarang ini kita ini terakhir ini udah 100 lebih. Itu kan yang dites baru berapa banyak orang? Ya, 173 tepatnya per hari ini.
dan itu yang berhasil dites. Dan kita melupakan bahwa negara kita gugus pulau, artinya ada orang-orang yang daerah sana yang mungkin dia cuma nganggap itu flu ringan doang, dan mereka nggak ke rumah sakit, nggak ke dokter. Ke dokter juga tidak semua dokter tahu tentang hal tersebut, mungkin alatnya juga nggak ada. Mereka juga belum educated about this, bukan salah mereka juga. Bukan salah mereka juga. Alatnya sudah ketinggalan zaman, bukan salah mereka juga. Karena memang kita tidak pernah tahu ada ini tiba-tiba. Gitu. Nah, Mas Ded, cuman begini. Aku ngomong bahwa nggak tahu ya, Mas Dedi agree atau mungkin bisa ngasih insight-nya bahwa Indonesia ini termasuk orang-orang yang bisa dibilang ya, pada saat mereka sakit pun, mereka kadang itu gini loh, malah takut untuk tahu bahwa mereka sakit. I don't know ya, aku udah banyak orang yang ketemu, misalnya kayak Ruben waktu itu, bro, lu kan suka ngerokok, kita bikin ini yuk, video ronsen, jangan, takut loh, kalau lo takut ngapain lo masih ngerokok? Kan kita tahu, lebih baik mengobati gitu. Banyak orang yang kayak misalnya kena flu, mereka begini, enggak, gue nggak apa-apa kok, gue oke. Bukan yang kayak, gue harus cek nih, kalau nggak bahaya buat keluarga gue, gitu kan. Dan ini salah satu yang memperburuk satu. Dan yang kedua, you know how Indonesians are, cium tangan, salim, cium pipi, arisan, senam bareng, and everything. Ini yang dari awal tuh gue yang kayak, aduh, termasuk ini, ibadah termasuk ya. Ini kalau masuk Indonesia gimana gitu, dengan bagus di satu sisi kita makhluk yang sangat sosial, tapi untuk virus ini hal yang buruk banget. Iya. Gua komen yang pertama. Iya. Setuju dan tidak setuju dengan pendapat lu. Setuju bahwa orang Indonesia itu suka meremehkan segala sesuatu, gue setuju. Dalam pengertian bahwa tadi saja ada hashtag libur corona. Jadi puncak rame, carita rame. It is very stupid ya. Aduh. Bodoh banget gitu ya. Sedangkan presiden kita udah bilang social distancing, mereka libur sekolah artinya kita liburan, kita jalan-jalan, puncak rame, kemana-mana rame. It is very stupid, gitu. Very stupid. Sorry to say, it is very stupid gitu. Itu yang pertama. Ingat gak pengeboman pada saat di Sarinah dulu ada bom? Masih ada tukang cangcimen jualan, masih ada tukang sate jualan, ada ibu-ibu selfie pada saat tembak-tembakan. Jadi orang kita itu kayaknya kalau nggak kena, ya udah santai, nggak merasa bahaya. That's the whole idea. Nggak akan terjadi sama gua. Itu yang pertama, gua setuju sama lu. Yang kedua, yang bukan gua nggak setuju. Yang kedua, ada insight gua tersendiri bahwa masyarakat kita itu menengah ke bawah secara ekonomi. Now this is the biggest problem. Financially. Kenapa orang-orang takut untuk sakit, takut untuk diperiksa? Biayanya ini. Bukan masalah biaya. Masalah bahwa ketika mereka dikatakan sakit, mereka nggak bisa cari duit. Ya ujung-ujungnya duit kan, masalah money, antara nggak bisa cari duit atau nggak bisa pay for it. It's not about pay for it. Sekarang anggap saja pay for it-nya dibayarkan oleh pemerintah. Will pemerintah do that? They do. They will. Mudah-mudahan ya. Karena untuk kasus corona ini memang udah ditanggung sama pemerintah, BPJS sesuai ditanggung. Tapi kenapa di tengah-tengah lapangan masih ada orang jual minuman, masih ada jual makanan, dan masih bekerja begini? Karena mereka butuh. Bro. Kemarin ada satu pasien yang melarikan diri di rumah sakit. Nah, kita harus lihat juga dari sisi sosialnya, dalam pengertian bahwa dia adalah tulang punggung keluarga. Kalau dia masuk rumah sakit dan diisolasi, pertanyaan gue adalah siapa yang membiayai anak-anaknya makan, membiayai istrinya makan dan sebagainya. Jadi nggak bisa. Makanya pemerintah sudah berpikir untuk menganggap ini bencana nasional non alam. Artinya once lu adalah kategori menengah ke bawah dan lu masuk rumah sakit, maka biaya hidup keluarganya harus ditanggung. Which is akan ada berapa banyak orang seperti itu. Iya, bener banget. Harusnya seperti itu. Karena ini ya like you said gitu, bencana besar tapi non alam gitu ya. Aduh. But I'm not really afraid with the virus. Gini Mas, masalah afraid nggak afraid, mungkin kalau Mas Denny ngomong kayak gitu, kita on the same level. Aku pun nggak takut. Karena apa? Kita tahu diri kita siapa, kita tahu cara melindungi diri kita cukup. Tapi what we must understand is, kita punya family, Mas. Aku ada salah satu syuting mau ke Korea. Kalau aku mikirin diri sendiri, I don't mind, I can go. Tapi kan pada saat kita pulang, let's say aku pulang, I feel fine. Tapi karena ada masih tugas. I can be a carrier, I have family. Orang tua aku udah lanjut usia, dia punya saudara. Itu yang aku pikirin. Nah, ini awareness inilah yang mungkin orang berpikir, ya udahlah gue santai. Tapi kalau lu nularin ke orang yang rentan,
bisa fatal. Betul. Dan ada masalah lain lagi bahwa gue tidak takut dengan virusnya, tapi gue takut dengan dampak sosialnya. Nah, itu yang paling bahaya. Itu, aduh, jadi kan orang yes, go on. Yeah. Because ini kasus paling cepat ditangani pemerintah, paling cepat prediksinya adalah 3 bulan lebih. Wow. Artinya tidak ada kerjaan, cancel kerjaan, tempat-tempat sepi. Artinya mungkin orang-orang bisa panic buying, stocking food. Australia, sorry to say, ponakan aku baru datang, pulang lagi, dia tadi santai banget, dia bilang saya ke Costco, tempat yang gede banget, ke Woolworths nyari lap pantat bayinya aja udah nggak ada. Oke. Nah, daging udah habis. Karena ini tempat yang civilized. Ya, sekarang gue tanya sama lu, siapa yang bisa stok makanan? I don't know. Ya, orang-orang yang punya duit. Iya. Orang-orang yang tidak punya duit, kalau sudah tidak ada makanan, mereka kemana? That's what I'm saying. That's what we're saying. Yang terjadi adalah kerusuhan, penjarahan, dan sebagainya. Bahaya banget. And that's the reason, ini yang harus gua ngomongin juga ke penonton kita. And that's the reason, dan itu ada alasan kenapa Indonesia tidak melakukan lockdown. Yes, karena kalau lockdown, nggak ada makan masuk segala macam. Iya. Bakal jadi riot. Jadi gue tuh kesannya gini ya, oke, gue nggak mengatakan gue benar, tapi banyak orang-orang yang pintar, yang mengatakan lockdown segera. Oke, betul, mereka mengatakan lockdown segera, bahkan dokter ada yang mengatakan lockdown segera, karena mereka melihatnya satu sisi, yaitu kesehatan gitu. Benar, lockdown segera untuk kesehatan. Mereka lupa sisi lain. Ada sisi sosialisasi di sini, ada sisi sosial, ada sisi manusia, ada sisi pekerja, ada orang-orang yang ada tinggal di Papua. Gimana mau di lockdown? Aduh. Gimana dengan orang-orang yang jualan sate di jalanan? Oke, exactly. Nah, parah sih, ini sebenarnya kasus yang, aduh, gue tuh tiap hari gue berpikir makin lama tuh kayak film, dan gue makin takut, makin deep kepada film yang gue takut-takutin gitu, yang benar-benar tiba-tiba ini become something yang real. Nah, prediksi Mas Dedi, tentu harapan kita coronavirus akan cepat berlalu. Tentang entah kita katulistiwa lah, entah pemerintah bisa menangani dengan baik, kita bisa social distancing, tapi prediksi Mas Dedi, apakah ini akan makin buruk? Yes, it will. Karena ini baru wave 2. Makin buruknya itu, kita lagi ngomongin Wuhan, kita lagi ngomongin Korea, kita lagi ngomongin Italy, atau gimana? Gini, mungkin tidak akan seburuk itu kalau tidak ditumpangi oleh orang-orang yang berkepentingan. Oke. Karena yang jadi masalah di sini adalah tadi lagi masalah sosial, bukan masalah virusnya doang. Kalau masalah kita lupakan masalah sosialnya dulu ya, kita lupakan masalah kepentingan tertentu. Kita bicara masalah virusnya. The idea of virus is mereka akan become very fatal sampai melunak. That's the idea of virus. Ini mungkin yang banyak orang nggak tahu. Aduh, gue lupa namanya, N5S1, NH5. Flu babi. Ya, flu burung lah kalau nggak salah. H5N1 or something. H5N1, coba dicek aja. Iya, we'll write it down. Itu kan adalah flu yang mematikan. Dan sangat mematikan sampai orang pada saat itu sangat ketakutan terhadap hal itu. Tahun 2011, 2013, gue lupa lah. Percaya apa tidak? Saat ini, kalau lu flu, 90% itu flu itu. Tapi kita udah grow to be resistant. Ya. Basically, flu ini setiap dia ketemu orang dan orang mampu ngelawan, kita ini lagi memperkuat diri kita menghadapi flu itu. Jadi, at the end of the day, flu ini akan turun. Tapi dampaknya seperti apa dulu nih? Apakah grafnya akan mengambil kematian banyak? Flu yang kemarin itu, penyebaran human to human-nya tidak kayak gini. Nggak sedahsyat. Tidak sedahsyat ini. Ini dahsyatnya luar biasa human to human-nya. Jadi artinya, tingkat orang-orang yang terkenanya akan banyak banget, dan kita nggak bisa ngomong juga, you're healthy, you looks good, lu makan sehat dan sebagainya. There are athletes yang kena, atlet basket, orang-orang terkenal, nggak mandang bulu, siapanya bisa kena. There are athletes yang kena, yang kurang sehat mereka gitu, misalnya everyday training, fisiknya kuat, makannya bagus, ada nutritionist and everything gitu. Mungkin perbedaannya adalah they can bertahan mungkin gitu. Idris Alba kena barusan kan? Yes.
Yap, betul banget. Nah, mungkin mereka bisa bertahan. Yang jadi masalah kan adalah orang-orang dengan penyakit bawaan seperti diabetes and everything. Kalau kita bicara Amerika Serikat itu bahaya banget. Karena 60% there's obesity, there's sugars, diabetic and everything. Oh, that's kill. Itu yang akan ngebunuh. Jadi virus ini ngebunuhnya kan adalah orang-orang yang udah punya penyakit bawaan, imunnya turun, meninggallah mereka. Iya. Nah, Mas, pendapat Mas Dedi nih, your thoughts ya. Italy, correct me if I'm wrong, terakhir about 20,000 yang kena, 1.600 meninggal. Wuhan 90,000 yang kena, 3,600 yang meninggal. Buat aku ini nggak masuk akal, numbersnya. Kenapa? Gak make sense. Kok Wuhan yang bisa sampai 90.000 lebih orang kena, hanya report kematian? No. The virus difference. There's S-type di Wuhan. Itu yang dikatakan media. Tapi kalau kita lihat ke apa yang diberitakan media dan yang aku baca-baca bahwa tempat-tempat kremasi tiap hari penuh gitu kan, numbers ini menurut aku agak nggak masuk akal gitu kan. Iya, memang betul. Lalu terus, sorry. Apakah report dari mereka dikurang-kurangin? Karena nih, Korea masuk akal kematiannya, Iran oke. Italy, ibaratnya presentasinya kena semua nih negara-negara ini. Tapi di Wuhan sendiri 90.000 kena, yang meninggal cuma 3.600. Oke, kalau lu berpikirnya gitu, kalau kita mau berpikirnya konspirasi bisa ya. I'm open for that, gua buka soal itu. Tapi kalau dari apa yang gua baca diberitakan, gua yakini bahwa memang virus ini wave-nya udah berubah. Jadi wave 1 tuh di Wuhan. Jadi wave 1 yang lebih lemah, sekarang yang lagi menyebar ke dunia itu yang lebih kuatnya. Yang lebih kuat itu setelah jadi wave 2. Setelah jadi wave 2 itu karena dia kena manusia, terus dia belajar bagaimana caranya mengalahkan manusia. Keluarlah wave 2 ini. Gitu. Ini kayak sebuah battle ya, round 3 ya. Iya. Semacam Star Wars, cuman in our system ya. Manusia diadu, mereka virus diadu, sampai nanti ya mudah-mudahan sih manusia akan menang. Karena kalau nggak manusia punah, guys. Iya. Nah, itu teori positifnya ya, apa yang menurut gua terjadi. Tapi kalau lu mau bicara tentang konspirasi, gua rasa apa yang dilakukan sama mereka itu benar, dan apa yang dilakukan sama Indonesia itu benar. Dalam artian memang harus ditutup buat nggak bangun kepanikan. Jadi bisa dibilang what you're saying itu adalah a good lie. It is a good lie. Kenapa? Karena begini guys, gua kasih tahu teori ini. Ada yang bisa ngomong yang namanya bohong, oke. Tapi di satu sisi, misalnya nih, ada sahabat gue di sini nih, sakit, keras, ya. Tapi gue bilang sama dia mentally, you'll be okay, you're fine. Itu akan jauh bisa lebih bikin dia semangat. Tapi di saat lo ngerasa, gila men, tetangga gue die, semua orang die. Lo mau minum obat apapun, tapi dari diri lo gak ada power itu. Iya. Bener mas, begitu mas. Sekarang gini lah, berapa banyak sih kejadian misalnya orang tua lu, assume your mom or your dad tiba-tiba ke dokter, and then the doctor tell you, sorry nih, ayah atau ibu cancer stadium 4. Apakah lu akan langsung Noel nyokap, mah stadium 4 lu? Exactly. No. You will think cara ngomongnya gimana. Apakah harus diomongi? Bener gak sih? Apakah kita biarinin dulu? Itu kan strategi kan? Sometimes you lie. Kemarin pada saat gua ngobrol sama Kemenkes, ada satu teori yang bagus banget menurut dia. Dia bilang begini, pada saat dulu anak sekolah, saya sekolah kata dia, ayah saya tuh susah nyari duit buat saya sekolah. Tapi apakah ayah saya harus terus menggerutuk anaknya? Kamu tahu nggak, papa ini susah nyari sekolah. Nanti kamu bisa nggak sekolah kalau papa nggak punya duit. Nanti begini. Enggak. Yang kita ceritakan ke anak kita adalah, udah kamu sekolah aja dulu. Yang penting sekolah. Nah, ya mungkin itu yang dilakukan. Dan kalau itu yang dilakukan, that's good. Make sense. That's good. For me, honestly, buat aku make sense. Walaupun secara numbers ada yang nggak masuk akal buat aku pribadi. Tapi kalau memang tujuannya adalah itu, seperti halnya pada saat ada whistleblower di Wuhan waktu itu, dan ternyata dia langsung diamankan dalam artian udah nggak usah terlalu spread panic. Katanya sih untuk mereka bisa lockdown dulu. Takutnya pada saat itu udah keluar, orang pada nyebar, lebih gila lagi dunia ini. Itu kan yang terjadi di Italia sebenarnya. Karena berita lockdown itu tersebar. Akhirnya pada mencari. Akhirnya mereka mau pulang.
Yes. Mencar lah. Nah, lu bayangin kalau kita di lockdown, orang yang di Jakarta ini aslinya bukan di Jakarta loh. Mereka pulang ke daerah. Gila. How many people get affected dari hal tersebut? Yes. This is ya pandemik, memang pandemik. Nah, oke, ini kalau kita ngomongin panjang banget, cuman last but not least nih, kita ngomongin soal virus ini, ya. Berasal dari hewan kah atau buatan manusia? I still believe, kalau lu tanya gua, I still believe ini berasal dari hewan. I still believe that. Masalahnya begini, aku nggak tahu ya, mungkin aku kurang baca. Belum ada bener-bener berita yang solid yang bisa kita percaya bahwa fix this has been found di spesies kelelawar misalnya. Belum ada kan? Iya, betul. Satu itu. Kedua, sorry to say, Indonesia banyak banget yang makan kelelawar. Di daerah-daerah tertentu banyak banget. Betul. Masa sampai 20-30 tahun di Wuhan sendiri di pasar itu tiba-tiba baru muncul dari satu kelelawar ini. Betul. You know what I mean? Jadi kayak nggak tahu ya. Aku mungkin akan ngomongin my thought gitu. Aku nggak ngerti ada kepentingan ekonomi kah dalam hal ini. Aku nggak tahu apakah mungkin ada orang-orang yang lebih punya superpower berpikir bahwa look, manusia ini udah kebanyakan nih, mereka beranak terus nih. Kalau begini caranya, ini dunia bakal hancur, kita bakal makan dunia sampai habis. Kita harus ngadain pengurangan dengan cara seperti ini. Let the strong survive misalnya, kayak alam gitu. Karena kita ngomong tarik ke kelelawar gitu, kelelawar udah dimakan dari dulu, dan bahkan ada yang makan setengah matang dan lain-lain. Gimana tuh, Mas? Jadi gini, gua tidak menyalahkan pendapat lu, it's freedom of speech for sure, dan you might be right, ya kan? Kan memang kalau sekarang kita ngomong, kita mau debat juga siapa yang benar nggak tahu. Kan ini kan artinya adalah kita memberikan persepsi yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi itu versi A ya, kita anggap aja. Gua nggak mengatakan itu salah, tapi itu versi A. Nah, versi B-nya adalah bahwa sudah ada penelitian sampai di Amerika tuh diteliti dan sebagainya bahwa human virus made itu tidak bisa seperti ini. Jadi biasanya senjata biologis kimia itu ditembak ke satu tempat dan dia akan didesain untuk hilang dalam waktu cepat. Jadi ketika kita mau bikin teori ya. Jadi gini, kalau gue mau bikin biochemical weapons, gue akan memikirkan dulu bagaimana ini hilang dengan cepat. Karena target gue adalah memusnahkan satu tempat. Get my point ya. Jangan sampai kembali ke gue nih. Walaupun kalau ramai vaksinnya money besar. Betul. Itu betul. Nah, akhirnya jadi ini kalau itu buatan manusia, artinya dia harus membuat ini hilang secara cepat. Kalau itu targetnya adalah biochemical weapons. Kalau kita bicara vaksin, sampai detik ini SARS dan MERS tidak ada vaksinnya. And butuh waktu yang sangat lama banget. Iya, tidak ada vaksinnya. Itu yang jadi masalah ya. Itu satu hal. Dan yang kedua, SARS, MERS dan sebagainya itu datang dari hewan, dari binatang. Kalau lu tanya kenapa di Indonesia udah makan kelelawar dari dulu, kenapa di Cina begini. Gue pernah melihat sebuah video di YouTube tentang pasar di Cina. Kalau lu melihat tentang pasar di Indonesia yang kotor, di sana lebih parah lagi, bro. Di sana worse than that. Di sana tuh wah kacau aja, kotornya kacau aja gitu. Jadi kan sistem virus itu kan adalah bermutasi. Jadi mungkin aja ya saatnya sekarang gitu, itu mungkin aja. Nah, teori lu tentang Thanos tadi, ya basically Thanos kan intinya kan. Teori lu tentang Thanos tadi, gue setuju. Tapi mungkin menurut gue bukan manusia yang buat. Lalu siapa? Alam yang buat. Mungkin juga. Bisa juga. We did a lot of shit to this world, bro. Dan alam, hewan kita matiin. Kemarin ada jerapah putih satu-satunya di dunia yang dilindungi, ditembak sama poacher. Terus pemburu. Udah gitu penebangan pohon di mana-mana dijadikan bangunan. Gue merinding sih, jujur. Bener banget.
Lu pernah nonton film M. Night Shyamalan nggak? Ada satu film di sana tentang alam marah gitu. Jadi ini menarik cerita. Jadi gue lupa judulnya apa, yang main kalau nggak salah Mark Wahlberg. Tiba-tiba manusia itu bunuh diri semua. Gila terus bunuh diri. Setelah diselidikin, ini cerita tentang orang tua dan anaknya yang berusaha untuk menyelamatkan diri dari hal tersebut. Setelah diselidiki ternyata ada pohon tertentu yang menyebarkan putik-putik. Yang kalau masuk ke hidung lu jadi schizofrenik, lu jadi gila, dan lu jadi mau bunuh diri. Oke. Now here's the cool fact. Ya. Tapi anggap aja gua ngaco lah ya. Yes. Here's a cool fact. Tumbuhan itu ada di dunia. Pohon itu ada di dunia. Dan memang mengandung zat yang bisa membuat orang schizofrenik. Itu ada. However, sampai detik ini zat tersebut diam di tumbuhan, memang dia tidak keluar. Jadi sama aja kayak misalnya kita makan buah keracunan, racunnya itu ada. Tapi somehow tumbuhan ini mutasi mengeluarkan racun tersebut. Toh begini, kebetulan saya pencinta hewan, ya kan? Dan kita tahu banget bahwa alam ini semua tuh hidup, tumbuhan hidup. Jangan berpikir bahwa tumbuhan nggak bisa ngomong, mereka nggak bisa melihat dan merasakan apa yang kekacauan sedang terjadi, baik dari perlakuan, getaran-getaran energi kejahatan manusia, ya kan? Mungkin banget loh alam itu berpikir bahwa look, we have to do something about this. They just give you something to play with here. Iya, bener banget, dan kita lihatlah manusia seperti apa sekarang, gitu ya. But there's a good side. Good side-nya. Gua masih berpikir positif lah dalam beberapa hal. There's a good side bahwa this is an aliens, makhluk asing lah. This virus is. Nah, kalau ini udah keren ini. No. Ini harus udah. No. Maksud gua bukan makhluk asing seperti itu. Oke. Maksud gua adalah UFO. No. Maksud gua adalah ini tidak pernah ada. Ini barang baru. Jadi gua menyebutnya this is aliens. Hal yang kita nggak tahu. Oke, alright. Nah, UFO ya? UFO. Pertanyaan gua adalah kalau seandainya dunia itu beneran turun aliens, UFO di dunia ya, turun UFO, what people gonna do? Bisa macam-macam sih, bisa ngeliat mereka sebagai musuh, berusaha memusnahkan. No, they are trying to destroy us. What we gonna do? We gonna fight back. Kita akan fight back, ya. Who gonna fight back? All of us, everybody. Karena ini humanity yang kena. That's the whole idea. That's a good point. Dan kita akan disatukan. Yes. Indonesia dengan isu radikalismenya, Amerika terperang dengan Cina dengan isu dagangnya, dengan Iran, negara-negara lain yang lagi ribut dan lagi semuanya sekarang berhenti. ISIS mundur, semua berhenti. Benar. Let's be together. Yes. Fight this common enemy. Kita lupakan perbedaan, we forget about the odds, we have one common enemy, ya ini. Benar banget. That's very good. That's a good one. See, that's why I like talking to this man. His way of thinking itu menyenangkan. Mungkin loh ya. Iya, mungkin banget Mas. Nah, terakhir nih kita harus kasih pesan-pesan nih buat dari seorang Mas Dedi, karena tiap orang aku ngeliat nih Mas ya, ada pemikiran yang santai, tenang. Kalau aku pribadi dari awal, kita nih harus hati-hati nih, kita nggak bisa meremehkan semua negara udah kena, Mas Indonesia belum, gitu kan. Nah, jadi pesan kalau dari seorang Mas Dedi buat teman-teman di luar sana, masyarakat Indonesia mengenai coronavirus ini apa? Jangan panik. Yes, number one, jangan panik. Tapi waspada. Itu hal yang beda banget. Panik akan bikin kacau. Waspada kita masih berpikir secara logika. Kurangi kemungkinan. Ya seperti hand sanitizer kita bawa, seperti salaman. Ingat ya, kita tuh pernah ribut di Indonesia dulu tentang, bukan ribut tapi pernah heboh karena salam Assalamualaikum, terus tiba-tiba ada salam lima agama. Lalu ada orang mengatakan sekarang salam Pancasila katanya, tapi sekarang kita semua melupakan itu jadi salam anti corona. Iya, salam. Bener banget Mas, itu message yang bagus banget sih. Karena gini, salah satu dari contoh panik adalah pada saat kita panik, kita ke sebuah toko dan memborong semua tanpa berpikir bahwa gini loh, kita stock up buat 3 bulan. Ada orang yang butuh makan buat hari itu. Dan kita harus berpikir, karena kalau kita greedy dalam hal ini akan merugikan diri kita sendiri, ya nggak sih? Dan ini adalah efek dari panik. Yes, so don't be panic, jangan panik. Mungkin ini saatnya kita di rumah.
ketemu sama keluarga, introspeksi, ngobrol dengan teman dekat, ya kan. Dan jangan bodoh juga, ini bukan liburan ya. Ya betul banget. Ini waktu genting. Ini akan menentukan apakah outbreak ini akan menjadi suatu hal yang sangat dahsyat atau kita bisa ngatasin dengan cepat. Yeah. Tergantung sama kita semua. Satu orang aja itu pengaruhnya besar banget. Satu orang pengaruhnya besar. Yang dinamakan super spreader itu bukan berarti satu orang mempunyai kemampuan lebih dibanding orang lain untuk menyebar, tapi dia sosialisasi A, B, C, akhirnya banyak yang dia lewatin jalur yang terkena gitu. Dan itu dia, karena kita nggak pernah tahu kita dapetnya dari mana. Betul. Lu nggak salaman sama gua, itu udah salah satu pencegahan, tapi juga lu nggak tahu siapa yang pernah duduk di kursi ini. Betul, exactly. Karena katanya 14 hari bahwa virus ada cairan, kita pegang, kena kita kucek-kucek mata bisa kena. Cairan atau apapun di dalam benda itu 4 hari. Iya. Jadi kalau ada orang batuk di sini yang kemarin terkena virus corona, mungkin batuk ada di sini, ini 4 hari baru hilang. Iya, makanya maka dari itu kurang-kurangin bepergian, please guys. Ini penting banget, dan kembali ke yang alam tadi, gue suka banget. Honestly, gue nggak sampai berpikir sejauh itu, tapi itu make sense banget. As you can see, di Cina sendiri, gue nggak tahu ini hoax apa enggak, setelah mereka nutup aktivitas yang tadi udah nggak pernah ngeliat blue skies nongol lagi. Iya. Karena apa? Kita ini mobil jalan keluar ini ngeracunin dunia ini. Dan satu lagi, social distancing, sekali lagi social distancing, do social distancing. Iya, penting. Kita bisa kok akrab dengan orang, dengan apalagi sekarang udah ada sosial media. Zaman nggak ada corona aja lu nggak pernah ketemu orang, WhatsAppan doang kan, gitu kan istilahnya kan. Masa sekarang jadi masalah kalau kita nggak ketemu sama orang gitu kan. Satu hal lagi yang terakhir, yang benar-benar harus dipikirkan adalah jangan tolol. Karena kemarin gue baca beritanya Uya Kuya. Di situ dia masuk berita di mana-mana, dibilang sombong gara-gara tidak mau salaman. Oh my god. Uya, ini Uya yang ngomong? Enggak, bukan. Dia dengar? Bukan, Uya tidak mau salaman dengan orang, dan Uya... Orang kalau bilang sombong? Orang ngatain Uya Kuya sombong. Guys, jangan tolol. Nggak, serius, jangan tolol, beneran gitu. Maksudnya gini loh, itu yang aku maksud, Mas. Iya, gitu loh. Lu, gue, ini pun mungkin kuat menghadapi ini. Tapi kita punya keluarga besar. Betul. Kasian, jangan sampai kita survive cuman karena kita banyak orang yang jadi tumbal. True. Gua kan suka banget hargain dong orang pada saat Gua suka banget bercanda ngata-ngatain Uya kan. Ya lu tuh alay lah apa, di mana-mana gua kata-katain. Tapi begitu berita itu keluar, gua kan ini orang-orang ini yang alay, gua bilang. Memang udah bener jangan salaman gitu loh. Ya, please jangan remehin lah guys. Jangan remehin itulah. Ini dia kemana-mana aja bawa beginian. Asli. Gue orangnya paling santai, biasanya nyantai gitu kan. Udah hidup sehat, minum probiotik, kefir, aman gitu. Cuman hal ini harus gue anggap serius. Kita harus hati-hati. Ada banyak negara yang kena. Mas Dedi, as usual, thank you very much. Thank you. Kita contohkan dengan salam kita, bukan berarti sombong. Ini arti kita saling menghargai, tanggung jawab atas diri kita dan juga orang sekitar. Orang sekitar kita. Betul. Thank you very much ya. Thank you very much.